Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya. Untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada dan siapa saja yang menonton video ini, mudah-mudahan bisa untuk mendukung dengan cara subscribe channel ini supaya menjadi edukasi dan menyebarkan tentang akhir zaman maupun kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit. Saya rasa untuk para orang-orang yang diperjalankan pasti itu sangat mendukung. Ya, langsung saja dalam pertemuan kali ini saya sudah lama tidak bikin seperti ini ya. Ya, sekali lagi untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia, bila mana membutuhkan sewa atau jasa rental mobil, langsung saja ketik di Google www.kudaku.id ya. Ada tulisannya yang berjalan itu. Ya, dalam pertemuan kali ini mudah-mudahan para sahabat semuanya sehat walafiat ya. Ya, dalam hal ini kami ingin membahas tentang pengawalan Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya, pengawalan Sang Kinasih Satrio Piningit baik di sisi nyata maupun di alam gaibnya. Menurut narasumber yang saya temui bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini flu nih hujan ya. Narasumber yang saya temui bahwasannya mengatakan Sang Kinasih Satrio Piningit sejati itu pengawalnya kita di pembahasan tentang hal gaib dulu ya. Dalam perjalanan Sang Kinasih Satrio Piningit kemanapun berada itu selalu dikawal kanan kiri belakang depan oleh pasukan-pasukan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siaga untuk membentengi Sang Kinasih Satrio Piningit itu berada. Ada yang bawa panah, bawa tombak dan bawa senjata-senjata tradisional zaman dahulu itu. Ya, karena apa? Karena menjaga keselamatan Sang Kinasih Satrio Piningit dari iblis-iblis dan jin-jin yang jahat. Sehingga pengawalan dari sisi gaib itu sangatlah ketat. Sangat ketat, dan menurut narasumber yang pernah saya sewani mengatakan bahwasannya itu hanyalah satu-satunya manusia di akhir zaman yang mendapatkan pengawalan seperti itu. Mungkin itu adalah malaikat atau siapa. Sehingga yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawal Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Kata narasumber yang saya temui mengatakan seperti itu. Dan Sang Kinasih Satrio Piningit ini kemanapun beliau berada, kemanapun beliau mengunjungi suatu tempat atau daerah, pasti alam juga akan menyambutnya. Alam akan secara otomatis itu akan senang menyambut kedatangan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Mungkin dengan angin atau dengan apa itu ya. Itu bukan suatu yang disengaja. Itu adalah memang alam, benar-benar alam yang tentunya orang manusia itu tidak bisa ya. Tidak bisa untuk melakukan. Itulah Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Alam yang menyambut, dijaga ketat oleh pasukan-pasukan dari langit untuk menjaga kanan kiri belakang depan Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Jadi kalau Sang Kinasih Satrio Piningit itu berjalan nih mendatangi suatu tempat, entah itu angker atau apa, itu langsung jin-jin yang penunggu di situ kocar kacir lari, karena pengawalannya itu sangatlah luar biasa. Tidak semua itu mendapatkan pengawalan-pengawalan seperti itu.
Ini dari sisi goib, kata sesepuh mengatakan seperti itu. Kalau dari sisi kemanusiaannya, nanti kalau memang sudah muncul ke permukaan, ya sama saja banyak pengawal-pengawalnya yang mendapatkan tugas langsung daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Tetapi kalau masih dalam pingitannya, mungkin atau 1 atau 2 atau 3 lah yang mengawal beliau, mengawal perjalanan beliau ini, Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Karena apa? Karena dalam peningitannya atau dalam kesembunyiannya, ya memang dalam melakukan perjalanannya itu tidak semegah yang di alam gaib itu. Tidak seheboh di alam gaib itu. Kata sesepuh mengatakan seperti itu. Jadi sudah sangat jelas bahwasannya kalau melihat Sang Kinasih Satrio Piningit ini jangan hanya melihat dengan mata telanjang saja. Itu diperlukan tingkatan gaib itu yang sangat mumpuni, ya makrifat misalnya, indigo misalnya. Makanya dalam pengawalan pergoiban itu Sang Kinasih Satrio Piningit ini kemanapun beliau berada, kemanapun beliau mengunjungi suatu tempat, selalu dalam kawalannya, selalu dalam jagaannya. Itu Sang Kinasih Satrio Piningit. Tapi kalau di alam nyata ya beda lah ya, karena memang belum muncul ke permukaan, belum muncul ke publik. Nih, yang perlu kita ketahui tentang pengawalan Sang Kinasih Satrio Piningit. Seluruh alam ini akan menyambut bila mana seumpama nih Sang Kinasih Satrio Piningit ini mendatangi suatu daerah lah, ke Jawa Tengah apa ke Jawa Barat atau ke Jawa Timur atau Jawa mana lah. Itu nanti ada gejolak alam yang menyambut kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Itu menandakan kesatria yang asli seperti itu. Jadi kita sebagai orang awam lah ya, khususnya saya, itu tentunya sangat berharap bisa berjumpa dengan beliau. Sangat berharap bisa komunikasi dengan beliau. Tujuannya apa? Banyak nih, tujuannya apa itu kalau kamu mencari Satrio Piningit? Tujuannya kepingin selamat, saudaraku. Karena di Nusantara ini yang dijuluki rajanya wali akhir zaman ya Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Yang belas asihnya itu sangat luar biasa. Yang peduli dengan rakyat jelata seperti saya ini. Tentunya akan seperti itu, saudaraku. Inilah Sang Kinasih Satrio Piningit yang asli. Yang Satrio Piningit yang asli seperti itu. Ini kata sesepuh yang kami sewani mengatakan seperti itu. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Bahkan nantinya kalau sudah muncul ke permukaan, sudah waktunya muncul, 7 gunung akan meledak dengan waktu dan hari yang sama. Ini kata sesepuh. Yaitulah goro-goro yang sebagai tanda kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo. Ini memang masih sudah sangat banyak yang mengatakan lah ya, para spiritual, para indigo, para marifatullah itu sudah mengatakan kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Dan para ulama-ulama zaman sekarang ini ya juga sudah ada yang percaya dan ada yang tidak. Tetapi kebanyakan yang percayalah. Karena apa? Karena sudah merasakan energi yang dikeluarkan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Sudah dikeluarkan energinya nih. Sehingga nantinya umat manusia itu akan tercengang. Umat manusia ini akan terheran-heran bila mana Sang Kinasih Satrio Piningit sudah muncul ke permukaan. Oh, ternyata seperti ini ya. Gitu. Nanti kata sesepuh mengatakan seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak tertunda dengan kemunculannya ini.
Karena banyak faktor-faktor yang kemungkinan besar bisa menunda kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Karena apa? Karena semua ini adalah masih dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bahwasanya pengawalan Sang Kinasih Satrio Piningit ini sangat luar biasa. Ya, bahkan nantinya untuk sisi umat manusianya ini juga akan sama persis. Pengawalannya di alam gaib dan di alam nyatanya itu akan sama. Kata sesepuh yang kami suami mengatakan seperti itu. Itulah wejangan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dan semakin semangat terus ya untuk para sahabat semuanya. Oke, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang pas ya. Mohon untuk dibenarkan. Oke, terima kasih. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.